Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nofriansyah, MPM B1A01942. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum Pemda dengan tema penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik di Indonesia. Teks yang pertama, latar belakang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonom atau prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan ada di angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua, rumusan masalahnya lah ada dua. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Kedua, apakah landasan teoritis untuk government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, kita masuk ke pembahasan atau bab 2. Yang pertama, pengertian pemerintahan daerah. Di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebut bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang kedua, istilah pemerintahan yang baik atau good government mulai dikenal luas setelah era reformasi berlangsung. Good government adalah merupakan praktek terbaik dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara agar pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagaimana mestinya. Memerlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Good government yang efektif menuntut adanya align atau koordinasi yang terbaik dan integritas, profesional, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Prinsip pemerintahan yang baik meliputi azas kepastian hukum, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Sini kita melihat ada berapa macam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 yang terdiri. Yang pertama, A. Asas kepastian hukum. B. Asas tertib penyelenggaraan negara. C. Asas kepentingan umum. D. Asas keterbukaan. E. Asas proporsionalitas. F. Asas profesionalitas. G. Asas akuntabilitas. H. Asas efisiensi. I. Asas efektivitas. Dan yang terakhir, asas keadilan. Sini C. Implementasi government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-8 dari negara di dunia terkait dengan jumlah penggunaan internet yang mencapai 82 juta orang.
Ini diambil dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kondisi faktual ini merupakan kekuatan pendorong untuk mengimplementasikan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dikaitkan dengan fakta tersebut, maka kebutuhan untuk penyelenggaraan e-government ada perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan government sebagaimana dasar hukumnya. Merupakan kebutuhan yang rasional, yang memiliki koherensi dengan keberlakuan asas legalitas sebagai salah satu asas dari asas negara hukum. Oleh karena itu, menjawab isu tentang prakondisi bagi implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintah diperlukan satu kerangka hukum priori pada daerah yang hendak mengimplementasikan e-government di daerahnya. Dengan pengertian lain, kerangka hukum tersebut secara lebih spesifik adalah pengaturan pada daerah. Dalam hal ini melalui peraturan daerah, keberadaan peraturan daerah tersebut koheren dengan isu perlunya legalitas dan implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kita bisa lihat lanjutan yang tadi. Arah pengaturan tentang e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dikemukakan di atas pada hakikatnya sejalan dan tidak ditentang dengan preskripsi dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan PP Nomor 82 Tahun 2012. Oleh karena itu, dengan menggunakan cara berpikir sistemis dari sistem peraturan perundang-undangan, preskripsi mengenai arah peraturan tentang e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peraturan daerah oleh daerah yang hendak mengimplementasikan government memiliki potensi yang kecil untuk dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di sini kesimpulan yang kita bisa ambil, diberlakukannya kebijakan otonomi yang seluas-luasnya pada tahun 1999 kepada pemerintahan daerah dalam rangka agar pemerintahan daerah dapat berkembang dan mandiri dalam menjalankan dan mengatur pemerintahannya sendiri. Namun demikian, masih sering otonomi selalu dikaitkan dengan berapa besar uang yang dapat dimobilisasi oleh daerah guna membiayai kegiatannya. Sebetulnya, otonomi daerah adalah kewenangan. Seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah di dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, implementasikannya dan memobilisasi dukungan sumber daya untuk kepentingan pelaksanaan. Dengan kewenangan, maka daerah akan menjadi kreatif untuk insentif kegiatan ekonomi dan lain-lainnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.